Nah, begini, jadi saya mungkin agak sedikit mundur ke belakang ya. Ya. Jadi tasawuf itu dalam perkembangannya tadi sudah disebutkan pecah dua. Pecah dua. Ada tasawuf yang bersifat nadhari. Nadhari. Nadhari itu maksudnya Falsafi, teoritis gitu kan. Dia teorinya itu teori tasawuf. Sebenarnya yang terjadi itu dia pindah menjadi filsafat. Oh. Nah, ngambil filsafatnya dari barat. Jadi nanti filsafat dari Hindu, dari mana filsafatnya. Kalau ngomong filsafat itu sebenarnya lebih kepada teologi. Sebenarnya, ilmu kalam. Jadi tadi manusia menyatu dengan Tuhan dan sebagainya itu kelompok tasawuf yang sifatnya teoritis yang sifatnya berubah menjadi filsafat. Dari tasawuf menjadi filsafat ya. Jadi akidahnya pada berantakan itu, kacau balau. Nah, yang satu lagi itu tasawuf yang aplikatif, yang amali. Amali istilahnya. Maksudnya begini, hidupnya waro, hidupnya pada miskin, pada apa dan sebagainya. Nah, secara akidah dia nggak bertentangan, secara akidah dia selamat, gitu. Cuma dalam kehidupan mereka ya jadi sufi-sufi, jadi gembel-gembel gitulah, meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia ya, meninggalkan kemewahan duniawi dan sebagainya, gitu. Tapi masalah tadi wahdatul wujud, kemudian hulul apa itu, mereka malah aman, nggak terkena. Nah, yang jadi pecah dua, yang satu nadhari istilahnya nadhari itu bertentangan dengan akidah dan syariat, akidah dasar kita umat Islam itu, akidah yang ahli sunnah wal jamaah, karena mengambil unsur dari luar. Nah, yang di sini nih kalau secara akidah dia tidak jadi masalah, yang amali hanya saja ya karena dia amali dan tidak punya dasar fikih gitu ya, ya itu jadi kayak itu tadi, jadi kayak nggak sholat apa segala macam itu ya kan, karena berpikir kan saya udah cinta sama Tuhan, jadi ya Tuhan udah nggak nyuruh saya sholat lagi lah gitu kira-kira kan. Jadi yang rada-rada bertentangan dengan fikihnya tuh yang kedua ini. Kalau yang pertama yang teoritis itu bertentangannya dengan akidah. Kalau yang ini bertentangannya dengan syariah begitu ya. Ini yang ekstrim. Nah, tetapi kan tadi di awal bahwa itu kan yang memang ekstrim gitu ya. Itu mencoreng-moreng nama tasawuf sebenarnya. Mencoreng-moreng nama tasawuf. Nah, sementara yang masih aman itu tidak sampai nadhari, tidak sampai amali yang berlebihan. Ya tadi berhenti sampai titik kita ini jadi orang tuh yang yang waro, yang zuhud, yang ikhlas, yang apa dan sebagainya, yang kemudian dikemas di zaman modern itu dengan istilah tazkiyatun nafas. Nah, dengan formula tazkiyatun nafas inilah kemudian ketika kita menggunakan hukum fikih yang sangat kering dari nilai-nilai humanisme, rohani dan sebagainya itu menjadi cocok dia. Contoh yang sederhananya itu begini, mungkin ya kalau boleh saya kasih contoh sedikit ya. Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah suatu hari ditanya orang, kalau baju kita bersih suci ini kecipratan air kotor, air dari jalanan becek itu sebenarnya masih sah apa enggak sih kalau pakai buat sholat? Nah, itu kan pertanyaan fikih banget. Hukumnya apa? Kalau kena ciprat air di jalan ya? Ya, beliau mengatakan air kan, air hujan itu kan suci, tanah kan juga suci. Suci dengan suci secara teori kan nggak ada masalah, ya kan? Sholatnya sah, boleh. Gitu. Oh gitu. Karena orang menganggap bahwa kalau kena air becek-becek itu nggak sah, gitu kan? Nah, karena pertanyaannya sah apa tidak sah, Imam Ahmad kan juga ahli fikih kan, beliau pendiri mazhab Hambali. Ya dia jawab secara fikih sah gitu kan, ya sudah nggak ada masalah. Cuman suatu hari beliau mengalami langsung kejadian itu, kena cipratan air. Beliau sendiri yang kena. Dalam perjalanan menuju masjid, beliau tidak meneruskan langkah ke masjid. Nggak langsung ke masjid. Balik lagi pulang, ganti baju. Nah, orang-orang pada bertanya, kenapa Anda telat? Oh, tadi saya kecipratan dan saya pulang lagi ganti baju. Lah katanya kalau kecipratan nggak apa-apa. Nah, di situ beliau mengatakan hadza fatwa wa hadza taqwa. Masyaallah. Hadza fatwa wa hadza taqwa. Dipilah gitu. Fatwanya halal gitu. Secara fikih sah gitu. Cuman masa saya nggak boleh sih kalau saya menghadap Allah tuh dengan baju yang lebih bersih, yang lebih rapi dan sebagainya, yang wangi dan sebagainya, dan nggak kelihatan jelek, gembel dan sebagainya. Nah, ini kan sufi yang asik banget gitu. Karena gini, bertentangan dengan sufi yang lahir berikutnya, gembel, kotor, jelek,
belel, bau, ya kan, dan sebagainya. Dia berpikir bahwa sufi itu seperti itu. Sufi itu harus jelek gitu kan. Padahal enggak juga. Justru sufi itu kalau emang mau dekat sama Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kan begitu kan. Jadi sufi itu harusnya perlente gitu sebenarnya, menghadap Allah tuh bersih hati, bersih. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kan gitu. Setiap kali mau ke masjid pakailah pakaian yang paling bagus. Nah sufi-sufi itu malah bajunya udah 2 tahun gak dicuci, malah tambelan dan sebagainya. Bau gitu kan. Maka itu kan cara pandang mencintai Allah dengan cara yang keliru. Karena dia main di hati, padahal mainnya nggak hanya di hati. Walaupun Allah tidak memandang dari segi pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya kan? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi tetap saja pakaian yang bersih itu bagian atau syatrul iman gitu ya. Ini mungkin Ustadz Galih, Ustadz Sarot, kira-kira nih kalau kita mau mempelajari tentang tasawuf itu, kira-kira yang dipelajari kitabnya apa gitu ya? Terus ulamanya siapa gitu? Paling tidak tadi Ustadz yang Ihya Ulumuddin begitu saja. Iya, jadi cukup Ihya itu saja sudah lumayan lah ya. Nggak usah terlalu banyak kitab, nanti bingung sendiri ya kan. Dan belajar itu bukan banyak kitabnya, tapi memang bisa memahami dan kemudian bisa menjalankan. Nah, tetapi begini, urut-urutannya itu ya jangan kebalik. Jangan dimulai dengan tasawuf dulu, baru kemudian belajar fikih. Kebalik. Itu belajarnya adalah fikih dulu. Fikih dulu. Karena itu yang wajib. Makanya di awal kan Jibril bertanya Islam dulu. Iya, itu hadisnya kan hadis begitu Jibril ya. Tadi ya. Jadi belajar fikih dulu. Nah, setelah fikihnya sudah benar, baru diperhalus dengan tasawuf. Diperindah. Saya mencoba membuat ilustrasi itu begini. Fikih itu ibaratnya bangunan, itu adalah tiang, tembok, batu bata. Gitu ya, sudah ada gentengnya sih, tapi memang belum ada finishingnya. Jadi ibarat tembok tuh belum diplester, belum diaci, belum dicat, nah gitu kan. Belum sempurna. Belum ada AC-nya, belum ada meblernya, belum ada karpet depan dan sebagainya. Kayak depan itu ya kan. Tapi sudah bisa digunakan, Minimal orang nggak kehujanan, minimal orang nggak kedinginan, nggak kepanasan dan sebagainya. Jadi istilahnya minimal masuk surga lah walaupun di emperan gitu kira-kira begitu kan. Ya emperan kan emperan surga ya kan. Lumayan. Gitu. Udah lumayan daripada enggak sama sekali gitu kan. Nah memang nanti akan jadi lebih indah, lebih bagus ketika dia dapat finishing touch gitu ya. Jadi lebih nyaman gitu. Ibarat kita punya mobil tuh ada AC-nya, ada audionya ya kan. Kursinya empuk dan sebagainya, ada airbag-nya gitu kan, ada remote-nya dan sebagainya. Tasawuf itu pelengkapnya. Itu pelengkapnya. Jadi nggak bisa juga kalau orang bilang saya yang penting tasawuf, sholat nggak penting. Nah itu jadi malah lebih kacau. Atau kebalikannya. Fikih saja. Jadi gini, mana lebih harus didahulukan kan fikih dan tasawuf. Jadi kalau nggak bisa dua-duanya, mana yang minimal harus digunakan ya ilmu fikih. Minimal ilmu fikih dulu gitu kan. Tapi kalau mau mencapai kesempurnaan, kebaikan dan sebagainya, fikih itu kemudian disempurnakan dengan tasawuf gitu. Jadi kan. Intinya belajar fikih dulu, baru nanti kalau sudah menguasai tinggal belajar tasawuf. Iya, jadi makanya Al-Ghazali itu ketika menulis di Ihya itu kan menarik kan. Beliau membagi orang itu dalam puasa nih, saya masih ingat pelajaran di Ihya itu ya. Puasa itu ada 3 macam. Ada puasanya orang awam. Orang awam tuh pokoknya yang penting nggak batal, ya kan? Masalah dia ngebayangin ntar mau buka pakai apa dan sebagainya, ngomong jorok, ngomongin orang apa segala macam kan nggak batal. Ya nggak batal itu puasa orang awam. Tapi nanti ada puasa yang sedikit lebih tinggi lagi, puasanya orang khos gitu kan. Dan ada lagi yang khawasul khos, yang lebih tinggi lagi itu kan. Nah yang level-level begitu ngomongin begini, ini kan masih pagi jam 8. Yang enak ntar kita buka pakai apa ya? Wah itu udah batal itu. Itu level yang udah tingginya gitu kan. Baru ngomongin orang aja batal. Nah gitu. Nah ini kadang-kadang suka kecampur-campur, ya kan? Kita waktu masih kecil kan bilang, jangan ngomongin orang lu, ntar batal, gitu kan? Ntar batal. Orang ngomongin orang batal sih puasa. Ya karena kecampur-campur itu tuh materi buat khawasul khos itu sebenarnya. Kalau buat yang biasa-biasa aja,
ya dosa sih. Iya. Ya dosa, ngomongin orang kan dosa ya. Ngatain ada Tapi orang. puasanya tetap Iya, sah. Tapi puasanya- ngatain orang masuk kejedot tiang listrik aja becendol jadi segede bakpao gitu. Itu kan dosa ngomongin Oke. orang kayak gitu kan. Iya, betul. Dosa, ya pasti dosa. Kalau buat tasawuf itu udah dosa banget. Tapi kalau buat orang awam, namanya juga orang awam, orang jahil gitu kan. Ngomong goblek-goblek mulutnya aja, terserah dia gitu kan. Nah, urusannya kan nanti di akhirat. Tapi lagi puasa kok ngomongin begituan, ngomongin pesek misalnya gitu kan, itu batal nggak puasanya? Ya enggak, ya. gitu. Cuman kalau dosa, ya dosa, orang Dosa. ngomongin kejelekan orang kan Oke, gitu. baik. Tidak membatalkan puasa, tapi dari sisi yang lain itu memang Jadi fikih dengan tasawuf itu sejalan harusnya saja. harusnya Bisa sejalan. sejalan ya gitu ya. itu nggak bisa dipisah. Nggak ya. bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Oke. Rumah nggak bisa dibilang rumah kalau belum diplester, belum diapain, belum ada Oke. jendela, belum ada pintunya. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Sarwat SMA dan Ustadz Khalil Maulana Alsi atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.